Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku,
Ishak dikorbankan, tetapi selama Musa diperintahkan belah laut merah, dengan iman Rahab percaya hidup berubah. Kita yang buta kini dicelikan, disucikan oleh Yesus di atas kayu salib. Bercucur darah, Dia telah dikorbankan, bangkit dari kubur berbagi kemuliaan. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih. Kisah hidupmu tertulis di surga, jika kita hidup dalam Dia, patuh dan taat, bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan beri. Mari kita bangkit dan berikan yang terbaik. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah kelam. Kita dipilih. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dia siapkan dirimu untuk rencana besar-Nya. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih untuk kemuliaan-Nya, bagikan kabar baik untuk semua manusia. Kita dipilih untuk dapat kekekalan dari lembah gelap. Kita dipilih. Kita dipilih. Kita dipilih. Shalom saudara-saudari di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Saya juga menyambut untuk semua saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama GKDI Tangerang di dalam ibadah online untuk bisa menikmati ibadah hari ini bersama saudara-saudari di dalam Tuhan. Saya mau mengingatkan untuk saudara-saudari untuk kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan, karena sampai sekarang kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama walaupun melalui online. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan kita tetap dahsyat di dalam setiap keadaan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian untuk kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Yang kedua, kita akan memberikan persembahan kasih. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Yang ketiga, mari kita ikuti ibadah dari awal hingga berakhirnya, karena kita tahu audiens kita adalah Tuhan. Maka mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Akhir kata dari saya mewakili Jemaat Kristus di Indonesia Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan datang mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan baca bersama di Mazmur 84. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Kitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam.
Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinganya, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa untuk kita awali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh Tuhan berada bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa hadir di tempat kami, sehingga kami Tuhan boleh dengan sukacita memuji, memuliakan Engkau Bapa. Engkau sertai Tuhan kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Sehingga Tuhan kebaktian hari ini, ibadah hari ini boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kita. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau
sungguh baik Tuhan. Sekali lagi, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, oh, semua baik, semua baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Kau menjadikan kami hari ini Tuhan. Itu karena kebaikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi kita sama-sama katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Nggak kerasa ini udah masuk di bulan Juli ya. Jadi kurang lebih udah sekitar 4 bulan kita berada di rumah masing-masing. Meskipun sekarang udah mulai era new normal, bukan berarti kita bisa gegabah pergi kemana aja yang kita mau. Kita masih harus tetap bertanggung jawab untuk kita tetap menjaga kesehatan kita. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas semua penyertaan Engkau selama 4 bulan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan bulan-bulan yang biasa Tuhan. Yang biasanya kami hadapi Tuhan, ini adalah bulan-bulan yang berbeda Tuhan, di mana ada virus corona di luar sana Tuhan. Tapi kami mau berdoa Tuhan, agar kiranya Tuhan, melalui virus corona ini Tuhan, iman kami tidak luntur. Tapi justru melalui virus corona ini Tuhan, kami jadi bisa lebih punya keintiman Tuhan dengan Engkau. Kami bisa lebih mencari Engkau dengan segenap hati Tuhan. Bahkan kami bisa lebih mengenal Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Mungkin kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk kiranya Tuhan supaya kami bisa diberikan hati yang lembut Tuhan. Kau bantu, Kau lembutkan hati kami Tuhan. Juga untuk hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga sertai Tuhan, agar firman yang dibagikan Tuhan bisa tumbuh dengan subur dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, agar apa yang saya katakan Tuhan bisa sesuai dengan apa yang ingin Kau katakan kepada jemaat. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, di bulan yang baru ini kita juga akan masuk ke tema yang baru tentunya. Kalau selama bulan Juni kemarin kita udah membahas tema tentang Devotion of Our Youth, maka di bulan Juli ini kita akan membahas dengan tema tahunan kita kan Devoted.
dengan subtemanya bulan ini adalah Walk with Faith. Dan untuk di bulan Juli ini kita akan berbicara tentang an open door. Ini diambil dari buku Kolose 4 ayat 2 sampai 3. Kita baca ya. Bertekunlah dalam doa, dan pada dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, ini adalah doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Nah, kalau kita baca buku Kolose, sebenarnya bukan Paulus yang memulai jemaat di Kolose, tetapi Ephroditus. Dan Paulus pada saat itu justru saat menulis surat ini dia sedang berada di penjara. Tapi yang menarik di sini, Paulus ketika dia berdoa bukan supaya jemaat Kolose itu mendoakan dia supaya dia dibebaskan dari penjara. Kan kalau kita misalkan kita lagi sakit, kita berdoa supaya kita disembuhkan. Kalau kita lagi bergumul masalah pekerjaan, kita bekerja supaya Tuhan memberikan kita pekerjaan yang baru. Tapi Paulus, dia di penjara, dia bukan berdoa supaya dia dibebaskan. Kita baca di ayat ketiga, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi di sini kita belajar bahwa Paulus di tengah-tengah kesulitan, di kondisi yang tidak mudah, di dalam penjara, dia justru minta agar jemaat di Kolose mendoakan supaya Injil Kristus makin tersebar, supaya Injil makin dikenal banyak orang. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya menarik, karena kita tahu Paulus ini meninggalkan begitu banyak hal, dia meninggalkan kenyamanannya, bahkan dia, kalau kita tahu dulunya dia adalah penganiaya jemaat. Tapi setelah perjumpaannya dengan Kristus di Damaskus, dalam perjalanan menuju Damaskus, Paulus bertobat dan berubah total. Dari penganiaya jemaat menjadi seorang penginjil dan membangun gereja di berbagai kota. Bisa dikatakan bahwa Paulus memiliki pengenalan yang begitu bertumbuh akan Tuhan. Dan itu kita bisa lihat dari doa-doa Paulus. Dan hari ini kita akan belajar. Kalau tadi judulnya adalah An Open Door. Kenapa kita harus buka pintu-pintu? Apa yang harus dibuka? Tentunya maksudnya adalah pintu hati kita. Pintu hati kita yang perlu dibuka, atau pintu hati siapa yang perlu dibuka? Nah, kita belajar. Kira-kira siapa yang perlu membuka pintu hatinya? Poin saya yang pertama adalah growth. Kita belajar dari doa-doa Paulus. Kita lihat di Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, jika waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi poin pertama di sini kita belajar bahwa di pembukaan suratnya Paulus berdoa untuk jemaat di Kolose agar jemaat di Kolose bertumbuh dalam pengetahuan mereka akan Tuhan. Buat saya ini menarik sekali. Kenapa? Karena jemaat di Kolose ini adalah jemaat. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Mereka sudah memberi diri, mereka dibaptis. Dan mereka sudah ambil keputusan mau ikut Yesus. Apalagi pengertian yang masih kurang. Kenapa Paulus masih berdoa lagi supaya mereka punya pengertian yang benar. Supaya jemaat di Kolose itu bisa bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Apa yang masih kurang ya kira-kira? Kalau kita lihat di Alkitab, di dalam Alkitab itu jemaat itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Dan Tuhan adalah mempelai laki-lakinya. Jadi hubungan antara Tuhan dengan jemaat itu seperti hubungan pernikahan. Nah, kalau kita bicara dalam pernikahan, tentunya alasan orang menikah pastinya adalah karena saling mengasihi. Jadi kalau kita bicara hubungan dalam pernikahan tentunya adalah hubungan yang saling mengasihi.
Dan kita sebagai pasangan yang menikah tidak bisa tentunya untuk mengasihi pasangan kita kalau kita nggak kenal. Kalau kita tidak mengenal pasangan kita, sulit untuk kita bisa mengasihi dia. Sama halnya seperti dalam hubungan pernikahan, kita harus punya pengetahuan yang terus bertumbuh akan pasangan kita. Karena tentunya berbeda waktu kita pacaran, waktu kita tunangan, kemudian kita menikah, dan kita berada dalam pernikahan, kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan kita. Saya ada sedikit cerita. Ada seorang pasangan yang menikah sudah cukup lama. Dan suaminya ini adalah seorang suami yang sangat bertanggung jawab. Dia menafkahi keluarganya, dia tidak pernah main macam-macam lah, nggak pernah main di belakang istrinya. Suaminya ini mau apapun, dia selalu berdiskusi dengan istrinya. Dia selalu berusaha untuk bisa membangun kesepakatan dengan istrinya. Nah, di suatu sore yang indah, suami ini datang kepada istrinya dan ngobrol-ngobrol. Dia bilang, "Mah, kita kan udah lama banget nikah ya." "Oh iya, betul, kita udah nikah lama. Papa gimana selama ini, bahagia nggak bareng mama?" kata istrinya. Suaminya bilang, "Oh iya, papa bahagia bareng mama. Dan mama tahu nggak, papa tuh selalu berusaha loh menjaga segala tingkah laku, tindak tanduk dan tutur kata papa, supaya jangan sampai papa itu membuat malu keluarga kita." Dan istrinya bilang, "Oh iya pak, aku juga bersyukur deh bisa menikah sama papa. Aku bisa menikah sama seorang laki-laki yang mengasihi aku dan begitu mengerti aku." Wah, kata istrinya. Kemudian akhirnya suaminya ternyata dia mau bertanya. Dia tanya sama istrinya, "Mah, aku mau tanya nih satu hal." "Oh iya, kenapa pak?" "Enggak, aku mau tanya. Kira-kira kalau aku suka selfie, gimana ya mah?" Wah, istrinya bilang, dia pikir-pikir aneh juga. Karena memang selama ini suaminya ini bukan orang yang senang main di sosial media. Tapi tiba-tiba dia bilang sekarang suaminya menyatakan bahwa sebenarnya dia suka selfie. Akhirnya istrinya bilang sama suaminya, "Gak apa-apa sih pak, tapi mungkin jangan sering-sering lah. Soalnya kan kalau keseringan nanti kayak alay juga gitu pak. Bisa malu juga aku," gitu. Terus papanya bilang, "Oh iya mah, gak apa-apa, nanti papa gak sering-sering deh." Itu jawabannya. Seminggu setelah percakapan ini, dan beberapa waktu kemudian lah ya setelah percakapan ini, akhirnya suami ini kencan ke rumah si selfie. Dan dia kencan seminggu sekali, karena memang istrinya bilang jangan sering-sering. Ini adalah contoh miskom dalam pernikahan. Dan ini adalah contoh karena si istrinya pikir selfie yang dimaksud adalah selfie dengan menggunakan handphone. Padahal maksud suaminya, dia naksir lagi sama orang lain, namanya selfie. Istrinya nangkepnya berbeda, sehingga ketika mereka ngobrol, miskom, gak nyambung. Nah ini adalah contoh, karena pengenalannya tidak bertumbuh. Istrinya merasa dia udah kenal banget sama suaminya. Jadi ketika dia menjawab suaminya, dia menjawab dengan asumsi dia, suamiku setia kok, aku tahu dia, gak bakal lah dia kesana. Sementara si suami, ini juga sama aja. Dia berarti sudah berhenti mengasihi istrinya, berarti dia juga sudah berhenti bertumbuh dalam pengenalan dia akan istrinya. Kalau dia kenal istrinya, nggak perlu nanya lah. Kepikiran buat dia ngelihat wanita lain aja enggak, apalagi kepikiran buat nanya. Ini adalah contoh karena dua-duanya tidak bertumbuh dalam pengenalan. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Bukankah bisa sama juga? Coba kita buka di Matius 7, kita lihat di Matius 7. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Matius 7, hal pengajaran yang sesat. Kita baca dari ayat 22. Matius 7 ayat 22. "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Namun apa kata Yesus? Di ayat ke-23, Yesus menjawab, "Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Wow.
Kita bayangkan, ini bukan orang sembarangan. Kita lihat dia bilang apa? Kami bernubuat demi namamu. Kami mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu. Kami mengusir iblis, mengusir setan demi namamu juga. Mungkin kalau kita lihat di dunia, orang-orang ini adalah orang-orang yang kita mungkin bilang bahwa Tuhan bekerja luar biasa menggunakan orang-orang ini. Ini bukan orang main-main. Mereka bisa bermujizat, mereka bernubuat, mereka mengusir iblis. Ini orang-orang yang mungkin kita akan bilang, wah dia diurapi Tuhan. Wah dia pasti masuk surga. Tapi apa Tuhan bilang di akhir zaman? Aku gak kenal kamu. Bukankah ini menyedihkan? Dan ayat ini memberikan saya pengertian. Saya jadi berpikir lagi, oh pantas ya Paulus itu di doanya yang pertama untuk jemaat Kolose, dia mendoakan agar pengenalan jemaat Kolose akan Allah itu bertumbuh. Karena apa? Karena kita sebagai seorang Kristen itu arti kita pengikut Kristus. Kita mengikut Kristus. Bagaimana kita bisa mengikut Kristus yang tidak nampak kalau kita tidak mengenal Dia? Akan sulit sekali. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Tuhan udah bilang dari jauh-jauh hari bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang apa? Kecelek nyebutnya ya. Salah arah, sesat, tertipu. Mereka pikir mereka lakukan buat Tuhan, ternyata enggak. Berapa banyak sekarang orang yang kalau nggak ke gereja tuh rasanya hatinya gimana gitu. Jadi gereja tuh nggak pernah missing. Ibadah mulai jam 9, jam 7 pagi dia udah di gereja. Dia nunggu di parkiran. Dia datang, dia duduk paling depan di tempat ibadah. Dan dia rasanya baru dia bersuka cita di situ. Karena dia bisa ibadah. Dan rasanya sedih kalau dia nggak ibadah. Jadi dia berjuang, pokoknya nggak usah ditanya deh, hari Minggu, Paskah, Natal, semua kegiatan gereja dia nggak pernah miss. Pasti dia datang. Tapi dia nggak ada masalah kalau hari Senin dia nggak berdoa. Dia nggak ada masalah kalau hari Selasa dia nggak baca firman Tuhan. Bahkan dia nggak ada masalah kalau dari Senin sampai Sabtu selama 1 minggu dia terus jatuh dalam dosa. Gak ada masalah. Dia pikir dia datang ke gereja itu udah cukup. Itu udah menyelamatkan dia. Berapa banyak juga orang-orang Kristen yang begitu menyukai kado dari Tuhan. Mujizatnya. Mujizat Tuhan. Banyak orang-orang Kristen suka mujizat Tuhan. Dia datang ke Tuhan bukan karena salib Kristus, tapi karena mujizat Kristus. Dia tertusuk ketika dia mendengar kesaksian-kesaksian orang yang mendapatkan mujizat Tuhan. Saya bukan bicara bahwa kita menolak mujizat, bahwa mujizat nggak penting. Tolong jangan salah tangkap dengan apa yang saya katakan. Tapi yang saya katakan bahwa orang-orang ini hanya peduli dengan mujizat Tuhan. Tidak peduli dengan pengenalan Tuhan. Kalau sekarang misalkan Anda seorang orang tua, Anda memiliki seorang anak, dan Anda pergi ke luar negeri, jauh, Anda pergi keluar kota lah, selama beberapa saat. Kemudian Anda pulang, dan Anda bawa hadiah untuk anak kesayangan Anda. Terus Anda panggil, Dek, nih papa bawa hadiah nih buat kamu, bawa oleh-oleh. Terus anak Anda datang, halo papa, apa kabar? Wah terima kasih ya. Dia ambil kadonya terus dia pergi, dia bawa ke kamar dia dan dia nggak muncul lagi. Apa Anda mau punya anak yang seperti itu? Tapi mungkin tanpa kita sadari, itulah cara kita memperlakukan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon, Tuhan tolong corona ini segera berakhir. Tuhan tolong berikan saya kesembuhan. Tuhan tolong berikan saya pekerjaan. Tuhan tolong. Kita selalu minta mujizat Tuhan, kita minta Tuhan bantu kita. Tapi kita tidak pernah peduli dengan Tuhan. Tidak pernah ingin punya hubungan dengan Dia. Tidak pernah ingin mengenal Dia lebih lagi. Apakah Anda ingin punya anak yang seperti itu? Dan di sini saya belajar betul dan saya tertusuk dengan ayat Paulus ini. Bahwa di sini Paulus mendoakan agar jemaat di Kolose bisa punya pengenalan yang bertumbuh akan Tuhan. Karena pengenalan yang bertumbuh akan salib Kristus, itulah yang akan membuat kita bisa berjalan bersama Dia seumur hidup kita. Perjalanan bersama Kristus itu bukan perjalanan selangkah 2 langkah.
selesai. Begitu banyak pergumulan. Karena apa? Karena Tuhan adalah roh. Sedangkan kita hidup di dalam daging. Kita begitu dikuasai oleh keinginan daging. Dan sulit untuk kita bisa mengerti keinginan roh. Dan butuh banyak perjuangan, butuh banyak pergumulan untuk kita bisa lepas dari kedagingan kita. Kita belajar bahwa perbuatan-perbuatan daging, keinginan daging sudah nyata, itu adalah dosa semuanya. Kita bisa baca di Efesus 5. Dan kita tahu bahwa dosa adalah penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi sudah jelas kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dengan membawa keinginan daging kita, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar dari Paulus untuk kita bisa berdoa agar pintu hati kita terbuka untuk firman Tuhan. Pintu hati kita terbuka untuk bisa menerima Tuhan sebagaimana adanya Tuhan. Bukan dengan kita membawa kedagingan kita, bukan dengan kita membawa keinginan kita sendiri. Dan kita berharap kita bisa wujudkan itu melalui Tuhan. Tuhan jadi objek. Balik lagi kalau di Alkitab dibilang hubungan Tuhan dengan jemaat adalah hubungan pernikahan. Tuhan adalah mempelai laki-laki. Jadi Tuhan adalah kepala rumah tangganya. Dialah yang akan mengarahkan rumah tangga ini kemana. Kita mempelai wanita, kita harusnya mengikut rancangan dia. Kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Di situ dikatakan Tuhan udah punya rancangan. Rancangannya hari depan yang penuh harapan. Dan kalau kita datang kita punya rancangan sendiri, tentunya akan bentrok. Kita tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Nah, itu adalah poin saya yang pertama. Untuk kita bisa berdoa. Untuk kita bisa berdoa agar kita buka hati kita. Supaya kita bisa menerima firman Tuhan. Poin saya yang kedua adalah oneness. Atau kesatuan. Kita baca di Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi di sini kita bicara bahwa Paulus mendoakan supaya hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini kita membahas hubungan kita dengan lingkungan lain, dengan orang lain. Yang pertama kita akan bahas tentang family, dengan keluarga kita. Kalau kita sudah menikah, dengan keluarga kecil, dengan istri, dengan anak. Yang kedua itu kita bahas tentang fellowship, yaitu hubungan kita dengan anggota jemaat gereja yang lainnya. Satu hal yang pasti, ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, kita harus punya tujuan, harus ada visi misi, apa yang mau kita lakukan bersama. Dan mari kita buka di Matius 7 ayat 24 dan 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Artinya apa? Artinya, dalam kita membangun rumah tangga kita bersama pasangan dan juga anak-anak kita, dengan bersama pasangan kita tentunya yang pertama, kita harus membangunnya dengan dasar firman Tuhan. Begitu juga dalam kita mendidik anak-anak kita. Sekarang banyak orang mendidik anaknya dengan macam-macam. Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya didik anak saya supaya anak saya jadi pengusaha. Gimana caranya lah. Dan berbagai doktrin saya ajar dia supaya dia punya greget, supaya dia bisa punya keinginan untuk dia bisa jadi pengusaha. Tapi ternyata kalau saya lakukan itu saya ibaratnya adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Rentan. Karena firman Tuhan katakan kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan sebagai dasarnya. Dan untuk itu juga lah alasan kita bergereja. Sama halnya seperti pernikahan, parenting, dan komunitas di dalam gereja. Kita harus bangun dengan dasar firman Tuhan. Semua kegiatan yang kita lakukan di gereja, dasarnya adalah untuk Tuhan. Bukan untuk keinginan kita sendiri.
Karena kalau untuk keinginan kita sendiri, itu sama saja di atas pasir. Saya mau sharing pengalaman saya dulu waktu saya awal pertama kali saya memutuskan menjadi murid Yesus. Pada saat itu saya berada di sebuah komunitas kecil di Perumpung. Dan bisa dibilang grup saudara-saudari di Perumpung ini adalah cinta pertama saya dan istri saya ketika kami mulai mengenal Tuhan. Karena kami banyak belajar dengan saudara-saudari kami di Perumpung. Dan kami ingat waktu itu pernah ada satu kesempatan di mana kami retret bersama sekitar tahun 2017, waktu itu ke Carita. Dan itu semuanya berangkat, kami gabung dengan juga grup PDA dari Cisauk pada saat itu. Nah, kami semua retret. Yang kami tidak tahu adalah bahwa ternyata di tahun yang sama, di akhir tahun, ada juga retret dari gereja. Dan pada saat itu, satu grup di Perumpung semuanya bergumul masalah finansial untuk kita bisa punya biaya untuk kita bisa retret bersama gereja. Tapi apa yang kami belajar dari jemaat di Perumpung adalah kami nggak menyerah gitu aja, mereka nggak putus asa, mereka justru bersatu hati. Gimana caranya supaya kita bisa pergi retret semua? Akhirnya kita mulai, kita fundraising, kita jualan jus, kita jualan mie ayam, kita jualan macam-macam di gereja untuk kita bisa kumpulin dana sama-sama untuk kita bagi supaya kita semua bisa berangkat ke retret gereja itu. Dan saya memuji Tuhan bahwa di bulan Desember tahun 2017 itu satu grup tidak tanpa kecuali semuanya bisa berangkat, semuanya bisa datang ke acara itu. Hanya ada satu pasangan aja yang nggak bisa datang karena memang kebetulan pada saat itu mereka melahirkan. Tapi yang lain semuanya berangkat datang ke retret itu. Padahal sebelumnya kita bingung, bisa nggak nih nyampe ke sana ya? Dan di situ kami belajar sekali bagaimana kita sama-sama bersatu hati, kita sama-sama berusaha, kita punya tujuan dan kita berusaha untuk kita bisa mencapai tujuan itu dengan bersama-sama. Dan sampai saat ini pengalaman itu terus saya bawa dan saya terus percaya bahwa kita sebagai saudara-saudari dalam gereja, kita punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Tapi selama kita bersatu, selama kita punya hati yang benar untuk kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan ada di sana, Tuhan akan hadir di sana. Ini bukan soal berhasil pergi ke retretnya, ini bukan soal kami berhasil kumpulin dananya, tapi pada saat perjalanannya itu, kami bisa saling mengasihi, kami saling membantu, dan kami begitu saya pada saat itu saya masih seorang yang Kristen dan saya merasa begitu penuh kasih dari jemaat di Perumpung. Oke. Sekarang kita akan masuk ke poin saya yang terakhir, dan poin saya yang ketiga. Ini adalah dispersion. Jadi setelah kita bertumbuh, kita mendoakan supaya kita punya pengenalan yang bertumbuh akan Tuhan. Kemudian kita doakan agar lingkungan sekitar kita juga punya pengenalan yang bertumbuh dan supaya kita bisa menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita juga perlu berdoa agar Injil tersebar. Kita baca di Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saya dulu waktu sebelum saya menjadi seorang Kristen, sebelum saya menjadi seorang murid Yesus, saya sudah pernah dengar bahwa memberitakan Injil itu sama artinya dengan mengasihi orang. Tapi saya nggak bisa relate pada saat itu, karena saya pikir, apa hubungannya? Kalau memang orangnya tidak menyukai firman, kalau memang dia tidak tertarik dengan kekristenan, dia kan tidak akan merasa dikasihi ketika diinjili. Dulu itu pemahaman saya. Sampai suatu hari, ada satu momen di mana saya sendiri belajar Alkitab. Dan saya belajar Alkitab ini, yang mengajar saya ingat, ini 3 orang yang paling akan terus saya kenang lah dalam hidup saya. Itu ada Jul, Irfan, dan juga Edi Liu. 3 orang ini, mereka mau luangkan waktu mereka untuk ngajar saya. Itu dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dan seminggu awalnya sekali, kemudian jadi seminggu 2 kali. Dan itu dari sekitar jam 6, jam 7 malam, itu bisa sampai jam 11, bahkan pernah sampai jam 1 pagi. Seminggu 2 kali lakukan itu, dan selama 6 bulan, mereka lakukan itu untuk mengajar saya Alkitab. Saya akan sharing sedikit. Sebelumnya saya adalah seorang yang sangat jauh dari Tuhan. Saya punya hubungan dengan orang lain itu tidak bagus. Karena saya berhubungan dengan orang bukan untuk mengasihi mereka, tapi untuk keuntungan saya.
Itu cara saya berhubungan. Dulu saya adalah seorang perokok, saya hobi minum, pernikahan saya nggak bagus dengan istri saya egois, istri saya harus ikut apa kata saya, kalau nggak ikut pergi aja. Anak-anak saya pun saya didik dengan kata-kata yang kasar, juga dengan kekerasan secara fisik. Saya bukan orang yang baik. Bahkan hubungan saya dengan mertua saya pun juga tidak baik. Dengan mertua saya yang laki-laki, saat ini sudah almarhum papi ya. Dengan almarhum papi itu, papi ini orangnya keras selama hidup. Nah, saya juga orangnya semau saya sendiri. Jadi tentunya kami banyak sekali bentrok. Dan ada satu momen di mana saking saya sebelnya, selama kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun saya nggak kontak dia sama sekali. Saya nggak telepon, saya nggak SMS, saya nggak WhatsApp, saya nggak samperin dia juga, nggak ketemu. Saya nggak tahu kabarnya. Pokoknya saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Setelah saya mengerti firman Tuhan, saya tahu itu salah. Saya tahu. Dan saya bersyukur bahwa istri saya pun ikut belajar Alkitab. Jadi ketika kami tahu bahwa kami salah dan kami begitu ingin kami untuk bisa ikut dalam rancangan Tuhan, untuk kami bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Kami tahu kami harus bertobat. Akhirnya pada saat itu istri saya yang terlebih dahulu, dia datang kepada papi almarhum untuk rekonsiliasi. Kemudian juga saya juga datang ke papi untuk rekonsiliasi. Singkat cerita, Tuhan bekerja. Papi mengampuni kami, hubungan kami dipulihkan. Bukan hanya itu saja, bahkan pada saat itu papi penasaran karena dia melihat kasih kami yang berbeda, perubahan kami setelah kami belajar Alkitab. Dan akhirnya almarhum waktu itu minta juga untuk bisa belajar Alkitab. Dan dia belajar Alkitab. Dan pada saat itu adalah momen-momen yang saya bilang itu paling dekat. Itu momen-momen saya seumur hidup saya selama saya kenal papi, itu adalah saat-saat saya paling dekat dengan dia. Setiap pagi saya dan istri datang ke rumah, istri saya akan masak untuk almarhum, masak makanan, sedangkan saya akan saat teduh dan berdoa bersama dengan almarhum. Kemudian setiap hari Kamis saya akan boncengan dengan dia, naik motor ke gereja untuk antar dia belajar Alkitab. 2 minggu sekali saya akan antar dia untuk pergi ke Piwa, ada pertemuan Piwa. Dan papi punya banyak teman di sana. Bahkan sempat ada satu momen papi berulang tahun dirayakan juga di Piwa. Dan itu adalah momen-momen yang saya nggak pernah berpikir itu bisa terjadi. Saya nggak pernah berpikir bahwa hubungan saya dengan almarhum bisa dipulihkan. Dan itu adalah 5 bulan terakhir yang paling indah yang saya alami bersama almarhum. Saya nggak pernah tahu, tapi ternyata itu adalah 5 bulan terakhir beliau. Ada satu momen pada saat itu, kami datang ke rumahnya, istri saya masak, saya saat teduh dan berdoa bersama. Dan pada saat itu papi bilang, "Dit, papi udah bulat hatinya, papi mau juga jadi murid Tuhan. Papi juga pingin dibaptis." Tapi itu adalah kesempatan terakhir saya bertemu dengan almarhum. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya bisa rekonsiliasi dengan papi saya, untuk saya bisa mengasihi papi saya dengan benar. Bahkan bukan hanya sekedar mengasihi, tapi saya pun merasa dikasihi. Itu adalah momen-momen terindah yang pernah saya miliki bersama dengan papi saya. Bahkan saya ingat ketika di rumah duka, ketika itu jemaat datang semuanya, dan mereka pikir yang meninggal adalah papi saya. Padahal itu papi istri saya, itu mertua saya, bukan ayah kandung saya. Tapi jemaat mengira bahwa beliau adalah ayah kandung saya, karena kami begitu dekat, di gereja kami bareng. Dan kalau ditanya orang, "Om, anaknya yang mana om?" "Oh itu tuh, si Adit." Itu yang papi saya bilang. Dan ini adalah rekonsiliasi yang sangat indah, yang pernah saya alami. Tapi bukan cuma itu, ada banyak hal lagi. Pernikahan saya dipulihkan, hubungan saya dengan anak saya dipulihkan. Dan ini semua karena apa? Karena firman Tuhan.
Karena Injil. Saya tidak katakan bahwa Injil membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Injil membuat saya mengenal Tuhan saya. Dan pengenalan saya akan Tuhan saya merubah hidup saya. Dan kalau hari ini dikatakan oleh Paulus, untuk kita mendoakan orang-orang di luar sana, untuk mereka mau menerima Injil, saya sangat setuju. Kalau waktu bisa diputar, dibalik lagi ke zaman itu, waktu saya belum jadi murid Tuhan, waktu saya belum kenal Tuhan, saya pun ingin semua orang berdoa untuk saya, supaya saya bisa terima Injil Tuhan. Saya bukan bersyukur karena saya bertumbuh secara karakter, bukan itu, tapi pengenalan saya akan Tuhan, itu yang merubah saya. Dan saya tahu di luar sana ada banyak orang seperti saya dulu, yang masih terikat dengan dunia ini, yang mereka tidak merasa butuh firman, mereka nggak peduli dengan kekristenan, mereka tidak kenal Tuhan mereka. Dan mereka mungkin ketika Anda sharing tentang firman Tuhan, Anda sharing tentang Tuhan kepada mereka, dia akan menolak dan dia tidak terima. Berdoalah untuk mereka. Karena itulah saya dulu. Jadi hari ini kita belajar ada 3 poin dari doa Paulus yang kita bisa baca di buku Kolose. 3 poinnya adalah God, ya. G-nya adalah growth, O-nya adalah oneness, dan D-nya dispersion. Growth kita belajar supaya kita mendoakan hati kita agar kita punya hati yang terbuka, yang bisa menerima firman Tuhan untuk masuk dan bekerja di dalam hidup kita. O adalah oneness, kesatuan, untuk kita bisa bersatu bersama dengan brother sister yang lain, dengan saudara-saudari kita yang lain, bersama-sama kita bertumbuh dan kita membangun kerajaan Tuhan. D-nya adalah dispersion. Dispersion kita belajar bahwa kita pun perlu mengasihi orang-orang di luar yang saat ini mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka belum mengenal Tuhan dengan sungguh. Kita perlu doakan mereka untuk mereka juga bisa buka hati mereka. Semoga firman yang dibagikan hari ini bisa membantu dan membuat kita bisa lebih bertumbuh lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan juga membuat kita berani ambil keputusan untuk kita mau hidup sebagai murid Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dipersilahkan untuk kepada Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan anggur dan roti. Saya akan bacakan untuk kita semua dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Kita siapkan cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman yang telah dibagikan pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar kiranya kami bisa punya hati yang lembut Tuhan, hati yang siap dibentuk Tuhan oleh firman-Mu. Kasihani kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami belum mengasihi Engkau dengan cara yang benar Tuhan.
kami mengasihi Engkau hanya dengan hikmat kami sendiri. Kami mengasihi Engkau dengan cara yang menurut kami akan menyenangkan Engkau. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan, mulai hari ini Tuhan, bantu kami Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh akan pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Agar kami bisa mengasihi Engkau sebagaimana seharusnya Tuhan. Dan agar kami juga bisa semakin terlepas dari kedagingan kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi mudah ditipu oleh dunia ini Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa makin bersatu lagi Tuhan sebagai satu jemaat. Untuk kami bisa sama-sama Tuhan bertumbuh Tuhan. Saling mengasihi, saling bahu-membahu Tuhan. Bersatu untuk kami bertumbuh di dalam nama Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ada di luar Tuhan, yang saat ini mungkin masih tidak peduli dengan firman-Mu Tuhan. Masih terlalu sibuk dengan dunia ini Tuhan. Kiranya Engkau pun juga mengasihi mereka Tuhan. Mereka sampai saat ini mereka tidak tahu mungkin Tuhan apa yang sedang mereka lakukan. Kami mau berdoa Tuhan. Untuk kiranya Engkau juga bukakan hati mereka Tuhan. Berikan mereka kesempatan Tuhan. Bekerjalah dalam hidup mereka. Agar mereka pun juga bisa punya kesempatan untuk mereka bisa mengenal firman-Mu Tuhan. Untuk mereka juga bisa tahu siapa Tuhan mereka. Sehingga mereka bisa memiliki hidup yang lebih bermakna Tuhan. Dan tidak lagi ditipu oleh dunia ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati kami Tuhan. Agar apa yang kami berikan ini Tuhan bisa dipergunakan untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar kiranya kami yang memberikan Tuhan. Kami bisa bertumbuh dalam kasih kami Tuhan. Akhirnya Tuhan kami satukan doa kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang luar biasa yang dibawakan oleh pendeta kita Adit. Bagaimana doa Paulus kita belajar di sana. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini kita renungkan. Sehingga kita boleh bawakan dalam setiap hidup kita. Kebaktian kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan bisa bertumbuh di dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan boleh membagikan dengan penuh sukacita buat saudara-saudari kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau jaga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah boleh memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri sebagai lagu penutup hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Lebih dari pemenang. Dengan semangat, dalam tepuk tangan untuk Tuhan. Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi
lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, haleluya. Banggakanlah padinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita akan sama-sama nyanyikan. Come on. Lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari Sekali lagi. pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan, jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah padinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah siapa? Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Luar biasa. Kita jadi pemenang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya.